Welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Yes. Dan masih bersama dengan saya Melki. Saya Jevin. Dan kami masih membahas tentang resolusi. Ya, resolusi. Untuk tahun 2021. Yes, bukan 2022 ya. Bukan, apalagi 2020. Jadi sebelum kita masuk ke sana, Jevin, kira-kira apa sih sebenarnya definisi daripada resolusi? Ya, resolusi akhir tahun itu adalah tentang hal-hal yang ingin dicapai oleh seseorang di tahun yang baru. Yang akan datang. Oke. Gitu. Sesederhana itu. Yes, sesederhana itu. Nah. Tapi pelaksanaannya nggak sederhana karena salah menata resolusi. Akan salah langkah, betul. Tidak mencapai hasil, mencapai target dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum kita membahas bagian itu, kita mesti tahu sih bagaimana caranya membuat resolusi di 2021. Ini yang penting. Ini penting sekali. Nah, kalau menurut saya sih ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Wow. Ketika mau membuat resolusi di tahun 2021. Katakan, Kak. Saya katakan. Yeah. Yang pertama menurut saya ya, melibatkan Tuhan. Yeah, that's right. Saya berpatokan pada Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 atau 17 lah ya. Yeah. Bukan 70 ya. Jadi di bagian itu sebenarnya bicara tentang melibatkan Tuhan. Karena dalam melibatkan Tuhan itu ada dua hal yang kita bisa pikirkan. Pertama, bahwa melibatkan Tuhan itu kita yakin bahwa yang kita buat itu bukan resolusi yang sempurna. Maka kita butuh pikiran yang sempurna dari Allah untuk melengkapi, menyempurnakan kita punya resolusi. Yang kedua, bicara tentang kita melibatkan Tuhan, maka sekaligus kita juga meminta pertolongan dari Tuhan bahwa menjalani resolusi kita di tahun yang akan datang itu kita tidak punya kemampuan. Kita butuh Dia yang mampu. Kita butuh Tuhan yang mampu untuk menolong kita mewujud nyatakan resolusi kita. Anda sangat rohani. Luar biasa kan? Yep. Dan menarik sebenarnya kalau apalagi kita akan baru melewati masa Natal ya, selalu ada ayat yang dimasukin di dalam liturgi kita tentang Yesaya 9 ayat yang ke-6 yang menyebutkan bahwa Dia adalah penasehat ajaib. Wow. Maka bagi saya nyambung ya ini. Ya, nyambung sekali bahwa kalau mau membuat resolusi di tahun yang akan datang, maka libatkan Tuhan yang adalah penasehat ajaib. Yes. Kan penasehat ajaib itu kan bicara tentang kita meminta petunjuk hidup. Nasihat itu kan petunjuk hidup, pertimbangan. Dan gue yakin yang Tuhan kasih itu pasti yang sempurna. Betul. Karena menarik juga karena di dalam Yakobus 4 itu kan ngomongnya gini, kamu tidak tahu hari esok. Betul, ya. Hidupmu itu sama seperti uap. Betul sekali. Gitu kan. Untung saya masih ingat ya. Jadi bisa nyambung. Ya. Jadi itulah. Kita tidak tahu hari esok, maka kita butuh Dia yang tahu hari esok. Benar. Gitu. Dan hidup kita kan uap itu kan sangat rapuh dan terbatas. Uap itu udah selesai. Jadi segala kebanggaan kita, kekuatan kita tidak menjamin kita bisa melangkah di tahun yang baru. Betul sekali. Jadi maka itu kita butuh Dia. Jadi dalam mengambil keputusan membuat resolusi di tahun yang akan datang ini betul-betul libatin Tuhan. Wah, ini poin penting banget ya Kak. Ya. Jadi malam ini ya berdoa atau beberapa waktu ke depan berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Sebelum masuk tahun baru mungkin sama keluarga duduk bersama atau berdoa. Kalaupun masih belum membuat resolusi di pasti tanggal satunya, kan ada beberapa hari sebelum memasuki tahun 2021. Libatkan Tuhan. Ambil waktu. Yang kedua, Jevin. Yang kedua ini sering kali menjadi kegagalan kita sih. Buatlah resolusi yang masuk akal. Yang lu bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau lu memang mampu nyanyi, ya buatlah resolusi. Aku mau nyanyi lebih bagus lagi di tahun yang akan datang. Jangan kayak suara kita bukan menghina, tapi suara kita benar-benar kayak lebih cocok jadi petinju daripada penyanyi, tapi maksa jadi penyanyi. Kan itu tidak masuk akal. Karena kan terkadang orang itu bikin resolusi yang tinggi, bikin resolusi yang besar, tapi di dalam kenyataannya kita tidak punya kemampuan. Berarti harus terukur ya Kak. Betul, harus terukur juga sih. Apa strength kita, apa weakness kita, apa yang menjadi opportunity kita di tahun 2021.
Ya, menarik ya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi kenapa kita gagal kan di Ya. tahun 2021 atau di tahun-tahun yang akan Ya, datang. betul. Biasa orang tuh gagal karena nggak realistis. Bisa jadi juga nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Ya, nggak realistis membuatnya ya. Sama kayak Kamelki bilang lah tadi, gitu. Terus juga kegagalan yang biasanya orang buat gagal mencapai resolusinya karena yang kedua itu adalah malas. Iya, gitu. Jadi sudah buat resolusi tidak mau kerjain. Iya, ngomong terus gitu, umbar terus mimpinya, tapi nggak pernah kerjain. Intinya pokoknya omong-omong ya. Ya, omong banyak ya, bacot doang. Bacot, gitu. Ya. Harus dikerjakan, gitu. Karena mimpi tanpa aksi ya sama dengan nol besar. Omong kosong. Omong kosong. Iya. Gitu. Apalagi banyak orang yang kemudian tidak mencapai resolusinya dan menyalahkan keadaan. Nah itu jadi persoalan sih. Iya. Betul. Sama kayak tahun ini ya, kayak tahun 2020 maksud saya, bahwa kita bisa menyalahkan keadaan. Iya, sangat bisa ya. Karena pandemi ini ya. Udahlah pandemi, udahlah gua diam-diam aja. Dan ingat baik-baik tahun 2021 kita masih ada dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar. Dan kita kalau masih punya mental yang seperti itu, malas, kaum rebahan, nggak kerjain apa-apa, ya udah. Menyalahkan keadaan. Iya, kita nggak pernah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, nggak pernah menghasilkan sesuatu. Dan percuma kita bikin resolusi, betul. tapi kita tidak mau mengerjakannya. Betul sih. Jadi itu sih penyebab orang-orang biasa gagal menjalankan resolusi, Kak. Dan mungkin nggak sih kenapa orang bisa gagal menjalankan resolusi karena tidak konsisten. Benar. Jadi tidak konsisten. Konsistensi. Konsistensi itu kan mengerjakan sesuatu itu tidak bisa setengah-setengah kan. Jadi kerjakan sekarang lalu berhenti tidak mengerjakan lagi. Iya. Itu tidak akan terjadi sih. Betul. Jadi mau tidak mau kalau mau buat resolusi itu bisa berhasil, maka butuh konsistensi dari pembuat resolusi. Iya, benar. Ingatlah bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Oh iya. Gitu. Jadi kalau perjuangannya masih cetek, yang mana bisa mencapai hal-hal yang besar. Betul. Jadi mimpi yang tinggi butuh perjuangan melompat lebih tinggi. Asik ya. Jadi butuh latihan lebih tinggi juga. Yes. Jadi harus ada exercise setiap hari sih. Betul. Apa mimpimu? Tulis di komen ya. Oh iya, betul. Mungkin teman-teman bisa tulis apa mimpimu di tahun 2021. Supaya bisa menyemangati yang nonton ya. Dan menyemangati kita juga untuk terus mendoakan kalian dalam mimpi-mimpi kalian. Betul. Mungkin Jeffin yang perlu diketahui oleh teman-teman, kira-kira apa sih resolusi tahun depan atau tahun 2021? Contoh-contohnya. Oke. Bagi Jeffin mungkin ada satu contoh yang paling masuk akal. Saya masih konsisten ya kayak pengen menghasilkan buku juga tahun depan. Mau ikutan saya lagi nggak? Apa? Nggak tahu. Yang penting karya kan. Yang penting karya. Dan yang saya bisa selama ini dan terus saya latih adalah menulis. Ya. Gue sih belajar dari lu juga. Aduh, terima kasih Kak. Belajar menulis karena memang tulisan saya tidak bagus, Pak. Bagus lah. Jadi memang itu yang terus dilatih karena saya pikir menulis buku memang passion saya Kak. Terus juga saya sudah latih bertahun-tahun. Dan saya terus mencoba menghasilkan karya. Dan memang buku itu kan abadi ya kan. Betul. Apalagi kalau masa-masa sekarang kan kita bisa bikin dia jadi di digital. Iya, betul. Kalau bisa buku share kemana-mana. Buku kertas kan bisa ya udah begitu saja, tapi digital kan bisa kemana-mana. Ya, itu sih Kak. Jadi mungkin yang baru terpikirkan, yang terukur, yang realistis. Dan pastinya membuat sesuatu yang terus berkarya gitu terus menerus. Kamelki gimana? Mungkin kita sama sih sebenarnya. Oke. Harus berkarya. Itu moto tiap tahun kan yang seperti yang saya bilang tadi. Bahwa mesti ada karya. Nah, karya seperti apa saya masih belum tahu. Oke. Yang pasti di tahun yang akan datang itu di dalam resolusi saya harus sekolah lagi. Bagus nih. Apakah bisa terjadi apa enggak? Ya kita nggak tahu kan prosesnya bagaimana. Tapi itu selalu ada dalam pergumulan doa setiap hari sih. Ya. Dan teman-teman perlu tahu ya, Kamelki di dalam persiapan sekolah lagi itu dia udah persiapan jauh-jauh hari gitu. Jadi ini sangat terukur, betul ya kan? Maksudnya sangat terukur, realistis. Dia setahun sebelumnya ngeles gitu. Betul. Terus bukan ngeles kayak baja ya, bukan. Ambil private
bahasa Inggris betul, gitu ya, pelatihan penulisan, terus semua. Baca buku bahasa Inggris. Iya, ikut pelatihan secara online, kuliah-kuliah secara online. Jadi bukan sesuatu yang tidak realistis. Ya, harus realistis. Orang yang nggak realistis itu yang oke, besok saya mau sekolah, tapi nggak ada persiapan gitu. Ya gimana gitu ya? Ya udah, nanti nggak jadi. Betul. Nah, mungkin bagi teman-teman sih di tahun yang akan datang ini bikin resolusi begini deh. Aku kasih contoh saja ya. Bikin resolusi 3 bagian saja. Antara aku dengan Tuhan, aku dengan sesamaku atau keluargaku, dan aku dengan diriku sendiri. Jadi jangan melupakan diri sendiri ya. Contohnya kalau aku dengan Tuhan ya, mungkin membaca Alkitab setahun yang akan datang, tapi ya terukur juga, jangan paksa terlalu, maksudnya paksa diri terlalu tinggi. Kan biasanya orang kan bikin begini, aku mau baca satu Alkitab 1 tahun. Iya. Betul, di awal-awal mungkin akan bersemangat, tapi biasanya kalau sudah sampai di kitab imamat ini bilangan, ulangan itu sudah maka buatlah ya kalau bisa dalam 3 tahun mungkin, atau bikin aja kayak baca Alkitab 1 pasal 1 hari, atau mungkin setahun saya habisin PL lah gitu. Oh iya, bisa perjanjian lama atau habisin perjanjian mungkin baru. Yang paling realistis sih ya bikin aja 1 pasal 1 hari atau 2 pasal 1 hari. Itu kan sesuatu yang itu aja udah butuh perjuangan. Nggak bolong-bolong. Terus kalau contoh untuk aku dan sesamaku, mungkin lebih common itu aku dengan orang tuaku sih. Oke, orang tua. Orang tua, jadi memperhatikan orang tua. Kalau bagi saya ya istri. Ya istri salah satunya, dan karena orang tua juga ya saya punya komitmen bahwa minimal 1 kali seminggu, karena jauh dari orang tua, saya harus telepon. Minimal nanya kabar. Tanyanya sederhana sebenarnya. Nanya kabar, sudah makan belum? Udah selesai, habis itu selesai. Yap. Itu sesuatu yang sederhana, tapi kalau kita tidak konsisten, ya tidak akan tercapai. Iya, benar sih. Dan kalau bagi saya yang terakhir tuh aku dan diriku sendiri, ya tentang berkarya tadi. Berkarya kan itu karya kita untuk diri kita kan, dalam tanda petik menaikkan value hidup kita sebenarnya ketika berkarya kan. Atau mungkin bisa bicara tentang menjaga kesehatan, lari setiap hari, tapi bukan lari dari kenyataan. Mungkin ditambahkan juga aku dan diriku itu bicara soal keuangan, finansial. Oh iya, itu mungkin Bapak. Ya, butuh tuh, soalnya banyak anak muda yang nggak berpikir soal tabungan. Ya, cuma mikir gimana gua happy. Gitu. Dan dibungkus dengan gue mengapresiasi diri gue gitu. Kerja gue dapat gaji, ya gue beliin semua buat diri gue gitu. Itu pembenaran sih Pak. Iya, tapi akhirnya nggak punya tabungan, nggak punya perencanaan kehidupan ke depan. Gitu. Justru sebenarnya kalau umur 20-an tahun itu adalah waktu-waktu yang baik untuk memikirkan masa pensiun loh. Wow, menarik nih. Ya, jadi mulai dari tahun 2021 pikirkanlah hal itu. Aku harus merdeka dari finansial gitu. Jadi memikirkan masa depan lah. Betul. Kapan nikah gitu. Ya, kapan nikah. Kapan tabungnya. Itu gak gampang sih. Jadi itu beberapa contoh saja sih Jevin, menjadi acuan buat teman-teman ketika membuat resolusi di tahun 2021. Betul. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat ya Kak. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke. Dan semua orang yang mau membuat resolusi di tahun 2021. Iya. God bless you. Happy New Year. Happy New Year.